Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Thayyib, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Adik-adik santri kelas 10 KMI, tulab wa thalibat yang Ustadz muliakan dan yang Ustadz banggakan. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan proses kegiatan KPM online kita, khususnya di mata pelajaran Al-Fiqh. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas materi terkait dengan zakat shadaqatul asman, barang berharga, dan zakat al-kharij minal ardi, zakat hasil bumi. Insya Allah di pertemuan kita kali ini akan membahas terkait dengan tema zakat urudit tijarah, dan nanti akan kita lanjutkan ke bab zakat al-fitr. Berarti ada dua materi kita yang paling utama. Kemudian nanti kalau ada waktu akan kita lanjutkan ke bab ahli zakah wa man tudfa' lahu. Mengingat waktu kita sangat sedikit, kita 3 pertemuan dalam sehari dalam waktu 1 pekan. Kemudian di pekan-pekan ini adalah pekan terakhir kita barangkali, karena nanti ada ujian lisan, kemudian ada ujian tahfidz atau tasmi', tahfidz, dan yang terakhir ada ujian semester. Oleh karena itu kita sedikit mempercepat pembacaan atau pembahasan materi kita, khususnya di mata pelajaran Al-Fiqh. Baik, kita mulai ke materi kita. Yang pertama, zakat urubit tijarah, zakat perniagaan. Silahkan nanti kalian simak dengan baik, dan kalau ada poin-poin penting barangkali bisa kalian catat, silahkan dicatat. Wa amma urudut tijarah wa huwa kullu ma u'idda lil bai'i wasyira'i li ajli ribhi. Adapun barang perniagaan, barang yang bisa diperjualbelikan, zakatnya yaitu segala sesuatu yang dipersiapkan untuk jual beli atau kegiatan transaksi jual beli agar mendapatkan suatu keuntungan atau mendapatkan laba. Fa innahu yaqumu idza halal haulu bil ahaddi lil masakini min dhabin aw fiddatin. Maka dihargai apabila sudah mencapai haul. Ingat, semua istilah-istilah penting yang kita telah membahasnya tolong dicatat ya, karena ini terkait dengan bab zakat sangat banyak sekali. Saya ulang, maka dihargai jika sudah mencapai haul dengan yang paling bermanfaat bagi orang-orang miskin, yaitu berupa emas atau perak. Wa yajibu fihi rub'ul ushri, dan wajib untuk mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Ini terkait dengan zakat perniagaan, zakat urud tijarah. Wa man kana lahu dainun wa malun la yarju wujudahu kalladhi ala mumatilin aw mu'sirin la wafa'a lahu fala zakata fih. Maksudnya, dan barang siapa yang mempunyai tanggungan utang piutang dan harta yang tidak diharapkan keberadaannya, seperti piutang atas orang yang tidak berniat untuk membayarnya, atau kesulitan, kesukaran sehingga tidak mampu membayar, maka tidak ada zakat padanya. Ini terkait orang ini berbisnis atau berusaha untuk melakukan semacam perniagaan, berdagang, tapi modalnya dari orang lain dengan cara menghutang. Nah, kemudian untungnya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka dia tidak terkena kewajiban zakat selama masih memiliki tanggungan hutang piutang itu. Atau dia meminjamkan uang atau harta benda kepada orang lain, tapi orang yang menghutang dari orang tersebut
ketika sudah diminta tidak segera memberi apa? Pinjamannya. Itu juga dia tidak terkena kewajiban zakat. Wa illa fa fihi az-zakatu. Jika tidak demikian, maka di dalamnya tidak terdapat adanya kewajiban zakat. Yaitu apa? Apabila terbebas dari masalah hutang piutang dan dia memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya, maka dia apa? Wajib. Tapi selama masih ada yang namanya utang piutang, membayar hutang dan yang lain, maka dia tidak memiliki kewajiban membayar zakat. Wa yajibul ikhraju min wasatil mal. Dan wajib mengeluarkan zakat dengan harta yang pertengahan, min wasatil mal. Tidak terlalu yang berlebih-lebihan, yang terbaik, dan juga tidak yang paling buruk kualitas. Wasatil almal. Wala yujzi'u minal adwan. Dan tidak mencukupi dari harta yang terjelek, yang tengah-tengah. Wala yalzam al-khiyaru illa an yasha'a rabbuhu. Ingat, rabbuhu di sini pemiliknya, bukan Rob Tuhan, tapi apa? Pemiliknya. Wala yalzam al-khiyaru illa an yasha'a rabbuhu, maknanya dan tidak harus mengeluarkan harta yang terbaik, yang paling utama, kecuali memang jika si pemilik itu menghendaki. Tapi yang diperintahkan apa? Harta benda yang pertengahan, tidak terlalu jelek-jelek amat dan juga yang tidak terlalu paling utama, tapi yang pertengahan, yang baik gitu. Wa fi hadits Abi Hurairah marfu'an fir rikazi al-khumsu muttafaqun alaihi, terkait dengan dalil. Dan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu' berbunyi, dalam harta temuan zakatnya 1/5, muttafaqun alaih. Berarti ini terkait dengan harta temuan, tapi dalilnya secara umum. Dalam harta temuan, di dalamnya wajib untuk mengeluarkan zakat sebesar 1/5-nya. Tayyib, itu tadi materi kita terkait dengan bab zakat urud at-tijarah, zakat perniagaan. Poin-poinnya sebagaimana yang ada di dalam kitab, ada 4 poin. Yang pertama, syariat, adanya syariat zakat perniagaan. 2, adanya beberapa ketentuan-ketentuan seputar kewajiban zakat perniagaan. Yang ketiga, perihal zakat utang piutang. Dan yang keempat, beberapa etika dalam pengeluaran zakat. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu bab zakatil fitri. Bab zakatil fitri. Ini juga yang diantara yang paling penting. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin wa umira biha an tu'adda qabla khurujin nasi ilas shalah, muttafaqun alaihi. Maknanya berarti ini kita berbicara terkait dengan dalil pensyariatan adanya kewajiban mengeluarkan zakat fitri atau zakat fitrah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr 1 sa' dari tamar, yaitu kurma yang kering, atau 1 sa' dari asyair, yaitu gandum yang biasa, atas budak dan orang yang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari kaum muslimin. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kewajiban zakat fitrah tersebut ditunaikan sebelum orang-orang keluar menuju sholat
dalam tanda kutip untuk menunaikan sholat hari raya Idul Fitri. Muttafaqun alaihi. Watajibu, dan diwajibkan linafsihi waliman talzamuhu mu'natuhu au ma'unatuhu. Bisa dibaca dua, mu'natuhu au ma'unatuhu. Dan diwajibkan yang pertama di sini untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang dia wajib menanggung kebutuhannya. Seperti misalnya orang yang sudah berkeluarga, anak-anaknya, kemudian istrinya dan budak-budaknya apabila dia memiliki, atau sekarang para pembantunya. Kemudian idza kana dzalika fadilan an quti yaumihi wa lailatihi. Jika harta itu merupakan kelebihan dari makanan pokoknya untuk sehari semalam. Yang ketiga, sa'un min tamrin aw sya'irin aw aqidin aw zabibin aw burrin, yaitu berupa 1 sa' dari tamr, syair, gandum, keju, kismis, atau bur, gandum yang bagus, yang biasanya kalau di kita bahan dasar untuk membuat semacam roti yang terbaik. Ya, tapi kalau yang tadi yang syair, gandum yang kualitasnya di bawah bur. Kemudian wal afdalu fiha al anfa', dan yang paling utama dalam hal pengeluaran zakat fitrah adalah yang paling bermanfaat. Misalnya kalau di kita orang Indonesia yang paling bermanfaat makanan pokoknya berupa beras, maka yang paling utama dikeluarkan zakat fitrahnya berupa beras, bukan gandum, ya, sesuai dengan daerah masing-masing dan adat kebiasaan penduduk di daerah tersebut. Kalau di Arab Saudi, di Timur Tengah misalnya, makanan pokoknya itu gandum, berarti yang paling utama itu gandum. Misalnya kalau di tempat lain, di daerah misal ya, daerah NTT atau daerah Papua itu misalnya ada yang bahan pokoknya itu sagu, berarti yang dikeluarkan berupa sagu. Kemudian kalau di Cina yang Muslim, misalnya bahan pokoknya itu mie, berarti yang wajib dikeluarkan apa? Bahan pokok dari mie tersebut. Atau misalnya di daerah lain bahan pokoknya itu jagung, berarti yang paling utama dikeluarkan zakat fitrahnya berupa apa? Jagung, dan seterusnya. Wala yakhillu ta'khiruha an yaumil 'id, dan tidak boleh diakhirkan melewati ya Pak, hari Idul Fitri. Berarti apa? Tidak boleh diakhirkan. Harus zakat wajib menunaikan zakat fitrah terlebih dahulu, baru setelah itu apa? Menunaikan sholat Idul Fitri. Tidak boleh terbalik. Zakat terlebih dahulu, setelah itu keesokan harinya apa? Menunaikan sholat Id. Faqad faraduha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafathi wa tu'matan lil masakini faman addaha qabla sholati fahiya zakatun makbulah wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Maknanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkannya, yaitu mewajibkan mengeluarkan, menunaikan zakat fitrah sebagai tuhratan lis-shaimi, pembersih bagi orang yang berpuasa, minal lagwi warrafathi, dari hal yang sia-sia dan kotor, wa tu'matan lil masakini, serta sebagai bahan makanan bagi orang-orang yang miskin. Faman addaha qabla sholati fahiya zakatun makbulah, maka barang siapa yang menunaikannya, mengeluarkannya sebelum sholat, yaitu sholat Idul Fitri, maka itulah zakat yang diterima. Waman addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat, dan barang siapa yang mengeluarkannya, menunaikannya setelah sholat Id, maka itu hanyalah sebuah sedekah biasa. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kemudian
Wa qala sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Imamun adil wa syabun nasya'a fi ta'atillah wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun ta'atu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqal inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat ainah. Muttafaqun alaih. Ini terkait dengan keutamaan ya, keutamaan orang yang melakukan ketaatan-ketaatan sehingga mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala berupa naungan di hari kiamat kelak, yang Allah tidak memberikan naungan tersebut kepada orang selain yang disebutkan dalam hadis ini. Siapakah mereka? Kita artikan. Jadi ini terkait dengan keutamaan menunaikan sedekah atau zakat secara sembunyi-sembunyi. Tapi yang di sini maksudnya sedekah secara umum. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan Allah Ta'ala naungi dengan naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, seorang imam yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid-masjid. Yang keempat, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, keduanya bertemu, berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak untuk berbuat maksiat atau berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, maka dia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Yang keenam, seorang laki-laki yang bersedekah dengan sedekah yang dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan atau yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, yang terakhir, seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah Ta'ala ketika sendirian, kemudian tidak terasa kedua matanya meneteskan air mata. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Itu tadi materi kita, 2 materi kita di pertemuan kali ini. Kesimpulannya ada 5 sebagaimana di kitab. Yang pertama terkait dengan hukum zakat fitrah. Tadi sudah kita jelaskan hukumnya ya, yaitu apa? Fardu, wajib. Yang kedua, syarat-syarat kewajiban zakat fitrah. Yang ketiga, jenis atau objek zakat fitrah yang paling afdal. Artinya apa? Berupa makanan pokok sesuai dengan kebiasaan atau adat penduduk tersebut. Yang keempat, tentang mengakhirkan penyaluran zakat fitrah setelah hari raya. Dan yang kelima, keutamaan mengeluarkan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Itu tadi kurang lebih materi kita di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Ustadz memberikan wasiat, tolong dipahami dengan baik. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau ada poin-poin penting silahkan digaris bawahi. Aku qouli hadza, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.